Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2025. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil kerjasama antara Kementerian Transmigrasi dengan IPB University dalam program Ekspedisi Patriot yang dengan judul Pemetaan Potensi dan Rekomendasi Pengembangan Komoditas Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kawasan Transmigrasi Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi ini tim terdiri dari 5 orang. Saya sendiri ketua timnya, dibantu dengan Mbak Iva Khofifah, Mas Gani Fazul Haq, Mas Taufik Hidayat, dan juga Mas Andri Pratama. Di mana latar belakang dari kegiatan yang kami lakukan adalah peran kawasan, di mana peran kawasan Lumbung Pangan nomor 2 nasional itu di Kabupaten Banyuasin ada di kawasan Telang Transmigrasi. Sehingga kawasan Telang Transmigrasi merupakan sentra pangan yang ada di Banyuasin. Nah, untuk geografi sendiri, lahan pasang surut dan juga sifat tanah asam pH kurang dari 4 itu ada di kawasan Telang sendiri. Dan untuk output program Patriot ini yang pertama menganalisis kondisi existing, pemetaan potensi, mengkaji daya dukung lingkungan, dan menyusun roadmap pengembangan. Nah, untuk kendala utama kawasan yang kami temui adalah pertama akses infrastruktur dasar dan nilai tambah masih rendah. Nah, ini untuk tujuan kegiatan Patriot sendiri adalah pertama identifikasi komoditas unggulan lokal potensial yang ada di kawasan Telang. Yang kedua, menganalisis daya dukung wilayah ada dari meliputi kondisi tanah, air, infrastruktur terhadap keberlanjutan komoditas unggulan. Terus mengkaji komoditas sosial, kondisi sosial masyarakat termasuk pendapatan, akses pasar, serta hambatan dalam usaha tani. Untuk roadmap-nya kami adalah nanti akan merekomendasikan pengembangan komoditas olah seperti apa kegiatan yang harus dilakukan. Nah, ini metode kajian. Pertama itu ada data primer, observasi dan survei lapang, wawancara, FGD. Untuk data sekunder sendiri kami dapat dari data pemerintah kabupaten, baik itu dari Dinas Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan juga instansi pemangku kepentingan seperti Badan Pusat Statistik, dan juga profil kecamatan dalam angka, profil desa, dan lain-lain. Untuk analisis komoditas, kami menggunakan analisis hierarki proses, analisis rantai nilai, dan SWOT, dan juga bisnis model Canvas, di mana transparansi dan sinkronisasi data itu kami melibatkan pemangku kepentingan daerah, dalam hal ini Dinas Transmigrasi, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan juga Dinas Perdagangan. Dan untuk instansi pemerintah terkait, ada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan tentunya ada masyarakat petani itu sendiri. Nah, untuk gambaran umum dari kawasan Telang sendiri, luas lahan kawasan Telang kurang lebih 1.345,88 kilometer persegi, dan untuk penduduknya kurang lebih 108.566 jiwa, yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Sumber Marga Telang, dan lahan cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan. Di mana kondisi umumnya terdapat ada 3 fokus pengembangan. Yang pertama itu padi dengan luas lahan 45 hektar 436, dan untuk jagung sendiri 8.905 hektar, dan untuk kelapa sendiri 9.717 hektar. Di mana grafik total produksi ton per musim untuk padi sendiri itu 403.647 ton per tahun, dan untuk jagung sendiri 39.845 ton per tahun. Nah, untuk kelapa ini 9.953 per panen. Nah, untuk analisis nilai rantai nilai pada komoditas padi, di mana irigasi lahan ini belum optimal, akses varietas unggul ini masih terbatas, dan juga biaya infrastruktur fundamentalnya masih kurang sehingga biaya angkutnya tinggi, dan juga untuk optimalisasi peran Bulog masih belum maksimal karena penyerapan apa namanya gabahnya belum bisa ke serap semua di petani yang ada di Telang. Dan juga pasar itu petani dalam hal ini polanya masih menjual gabah kering sawah sehingga langsung dijual begitu panen, tidak dikeringkan, sehingga petani lemah dalam posisi daya tawar. Nah, untuk analisis rantai nilai jagung sendiri,
Pertama, produksi jagung itu juga sama seperti padi dijual basah di sawah, sehingga mutunya kurang maksimal, dan juga untuk pengumpulan itu lebih didominasi oleh pengepul lokal, sehingga nilai tambah perpindahan itu keluar, bukan dimanfaatkan oleh petani, dan juga kurangnya fasilitas seperti pengeringan pada jagung, sehingga nilai apa namanya selisih harga jual antara petani itu gapnya ada di situ, sehingga untuk kapasitas penggilingan pakan yang ada juga masih terbatas, padahal ternak di sana sangat membutuhkan pakan jagung, pakan dari komoditas jagung pakan ini. Nah, untuk yang analisis rantai nilai kelapa sendiri, pertama, kondisi lahan irigasi kebun kelapa ini mempengaruhi hasil panen, di mana kelapa dijual dalam bentuk apa gelondongan ya, dan nilai jualnya masih kurang maksimal, dan juga di sana ada pengepul lokal, sehingga posisi daya tawar petani masih kurang kuat, dan juga produk turunan itu dikumpulkan di pengepul besar, sehingga hasil manfaat dari penjualan nilai kelapa sendiri masih belum dirasakan sangat signifikan, tapi nilai tambah berpindah ke luar, sehingga masyarakat belum mendapatkan manfaat yang sangat signifikan. Nah, untuk potensi lokal sendiri di sana pasarnya itu bisa pasar lokal dan ekspor. Untuk analisis SWOT padi sendiri, ini seperti yang pada layar ini, kekuatannya produktivitas tinggi, lahan luas, pengalaman petani juga sangat kuat, pola tanam intensif, harga gabah kering panen menguntungkan, dan juga kelemahan sendiri di di padi sendiri itu produktivitasnya turun ketika di IP 200, masalah irigasi dan tanah masih asam, distribusi mahal di Muara Telang, dan ketergantungan tengkulak. Nah, untuk eh, peluang itu eh, masih lumayan bagus, yaitu permintaan beras itu meningkat, dukungan kebijakan, pengembangan teknologi, dan apa namanya tantangannya itu lahan berpindah ke perkebunan, dampak perubahan iklim dan fluktuasi harga dan infrastruktur terbatas. Nah, untuk analisis jagung sendiri mempunyai kekuatan ya, permintaannya tinggi untuk pakan ayam, siklus tanam singkat sehingga cepat menghasilkan uang, stabil di lahan, dan pengalaman pola tanam padi jagung sudah berpengalaman. Untuk kelemahan sendiri memang pasca panennya masih terbatas, modal budidaya itu tinggi dibanding padi, dan harga itu masih fluktuatif. Dan untuk tantangannya adalah faktor iklim, pasang surut muara menyebabkan lahan tergenang, hama dan penyakit, lahan beralih ke alih fungsi lahan menjadi ke perkebunan, dan peluangnya program nasional jagung pakan dalam hal ini bisa untuk jadi pakan ayam petelur, mendukung program untuk MBG, peluang industri pakan lokal, lahan padi cocok untuk jagung. Nah, untuk analisis SWOT dari kelapa sendiri mempunyai kekuatan, memang kelapa ini produksinya tinggi, panennya itu per triwulan, pemasarannya luas, lahan cocok, dan juga kelemahan dari kelapa sendiri, komoditas kelapa adalah belum ada hilirisasi, limbah serabut dan daun belum dimanfaatkan, dan tidak ada subsidi dan pembinaannya itu sangat terbatas, sehingga memiliki tantangan yaitu ketergantungan pasar luar, biaya distribusi mahal, saluran irigasi tidak dinormalisasi. Nah, untuk peluangnya ini permintaan pasar ekspor lumayan tinggi, peluang produk turunan juga sudah ditunggu, dan juga pendapatan jangka panjang stabil, industri pengolahan serabut kelapa. Nah, ini rekomendasi sendiri dari ke komoditas padi, yaitu pertama optimalisasi saluran air parit dan manajemen irigasi, perbaikan akses jalan dan jembatan menuju lahan pertanian, dukungan alsintan dan harga bibit sesuai karakter lahan, dan juga pasar, yaitu penguatan harga jual gabah dan akses pasar. Nah, untuk strategi jagung sendiri tentunya penyediaan dryer dan unit penggilingan pada kawasan, yang dimana nanti butuh juga perlu pelatihan pasca panen dan peningkatan kualitas jagung pakan. Tentunya juga butuh dukungan pembiayaan untuk akses benih unggul dan kebutuhan tanam, dan integrasi sistem yang kami usulkan adalah jagung, pembangunan pabrik pakan, dan
ayam petelur untuk pemasaran berkelanjutan. Nah, untuk strategi rekomendasi dari strategi kelapa sendiri adalah tentunya revitalisasi dan pembangunan unit produksi olahan serta penguatan hilirisasi, kemitraan industri dan akses pasar, pelatihan diversifikasi produk berbasis kelapa, dan juga pengembangan sentra kelapa di kawasan Telang sebagai peningkatan ekonomi dan nilai tambah. Nah, untuk integrasi apa namanya jagung pakan ayam petelur ini saya coba ilustrasikan di mana jagung pakan ini menjadi inputan untuk unit pabrik pakan, sehingga ini saya ambil simulasi kebutuhan dengan kapasitas 3.300 kilo per bulan ini untuk kurang lebih 1.000 ekor. Nah, di mana unit mini pabrik pakan ini dikelola oleh misalkan koperasi atau BUMDes atau lain-lain yang ada di kelembagaan yang ada di kawasan Telang. Nah, di mana pakan ini dijual ke unit usaha yang petelur, yang di mana ini saya coba ilustrasikan 1.000 ekor dengan kebutuhan 3.300 kilo per bulan. Nah, dari kotoran ayam sendiri bisa dimanfaatkan untuk pupuk di lahan jagung, dan pasar dari hasil usaha ayam petelur ini bisa dapur SPBG mendukung MBG program nasional, dan pasar lokal juga permintaan tinggi, pasar penampung tengkulak juga lumayan tinggi, dan juga pasar nasional, di mana output ini adalah membuka tenaga kerja baru, peningkatan harga jual ke petani, penguatan ekosistem bisnis, peningkatan produktivitas, fasilitas input produksi, dan peningkatan kualitas produk yang sejalan dengan tujuan pembangunan yang dimana adalah pengentasan kemiskinan, eh, apa namanya defense work and economic growth, peningkatan ekonomi, dan juga industrialisasi, inovasi dan teknologi, dan juga partnership atau kemitraan. Nah, ini untuk analisis usaha pabrik pakan, di mana komponen kebutuhan dan manfaat pembangunan pabrik pakan ini seperti yang saya sampaikan, yaitu untuk komponennya ada bahan baku, peralatan inti, sumber daya manusia, lahan dan bangunan, kelembagaan, dan modal awal. Di mana jenis manfaat dari kegiatan untuk pabrik pakan tadi adalah pertama dari manfaat ekonomi, tentunya menurunkan biaya pakan 10-15%, meningkatkan margin peternak. Untuk manfaat dari sisi sosial, membuka lapangan kerja tentunya misalkan sebagai operator, logistik, atau admin. Dan untuk manfaat lingkungan tentunya limbah dari kotoran ayam tersebut bisa menjadikan pupuk organik kembali lagi ke lahan jagung. Dan untuk kelembagaan tentunya menguatkan koperasi, menghidupkan BUMDes sebagai produsen pakan lokal. Dan untuk dari sisi agribisnis sendiri adalah integrasi antara jagung, pakan, ayam. Jadi ini adalah bentuk hilirisasi komoditas unggulan. Nah, dari sisi ketahanan pangan sendiri menjamin suplai telur lokal dan stabilitas harga. Nah, ini untuk analisis usaha peternakan ayam petelur, di mana ini modal untuk pertama yaitu 235.500.000, itu modal kerja pakan bulan 1-2 kurang lebih 59.400.000, sehingga kalau kita total modal dari aset permanen dengan modal kerja awal itu dari 235.500.000 ditambah 59.400.000 itu 294.900.000. Ini modal untuk usaha untuk peternakan ayam telur dengan kapasitas 1.000 ekor. Nah, di mana hasil analisis yang coba kami sampaikan di sini, internal rate of return-nya itu 26,50%, sehingga justifikasi ini kami pandang layak karena angka ini adalah melebihi tinggi dari diskon rate dari 20%, 12%. Ini menandakan efisiensi dana hibah yang optimal. Tentunya kesimpulan dari analisis kegiatan investasi peternakan ayam petelur ini yang pertama, dampak sosial langsung ya, kontribusi nyata pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, ini contoh model desain kandang ayam petelur. Ini desain yang model baterai yang menjadi faktor kunci keberhasilan karena desain ini lebih efisien, mudah dikelola, dan menjaga kesehatan serta produktivitas ayam. Nah, ini untuk roadmap hilirisasi komoditas jagung. Pertama, komoditas untuk produktivitas jagung itu meningkatkan hasil panen, terus adanya pakan berbasis kawasan, menjamin standar kualitas jagung pakan, dan juga dukungan program untuk makan bergizi gratis, program nasional, yaitu pasokan telur untuk pemenuhan gizi sekolah, ekspansi pasar regional, baik itu regional dan nasional.
Nah, ini untuk roadmap skala makro di tahun 2025 ini yang kami lakukan mengidentifikasi mulai sosial budaya, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, infrastruktur, dan peluang investasi. Tentunya juga ada rekomendasi program. Harapannya tahun 2026 ada pilot project terkait dengan hilirisasi padi, jagung, kelapa, dan pembangunan fasilitas. Dan 2027 tentunya komersialisasi produk, ekspansi pasar lebih luas, pemasok produk ke luar kawasan. Nah, ini penutup kesimpulannya, kawasan Telang memiliki potensi besar sebagai pusat produksi pangan strategis di Kabupaten Banyuasin. Penguatan infrastruktur, teknologi budidaya, dan akses pemasaran juga perlu terus diperbaiki. Penerapan strategi hilirisasi pada padi, jagung, dan kelapa menjadi kunci peningkatan nilai tambah ekonomi. Melalui dukungan kebijakan yang tepat, kawasan Telang dapat berperan lebih besar sebagai lumbung pangan nasional. Demikian hasil presentasi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.